Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang terbuka. Bimbinglah kami dalam menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat, kuasa, dan ketulusan agar kebenaran firman-Mu dapat menjamah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas khotbah untuk kita hari ini, minggu yang kedua setelah Trinitatis, setelah Epifanias, tertulis dalam kitab Yesaya pasal 62, dimulai dari ayat 1 hingga ayat yang kelima. Marilah kita ikuti dalam hati kita, saya akan bacakan untuk kita. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa ditinggalkan, dilupakan, atau dianggap tidak berharga? Mungkin ada masa dalam hidup kita di mana kita merasa semua pintu tertutup. Doa-doa kita seperti tidak didengar, dan kita bertanya, apakah Tuhan masih peduli? Firman Tuhan hari ini yang tertulis dari kitab Yesaya pasal 62 ayat 1 hingga ayat yang kelima adalah pesan penghiburan dan janji yang luar biasa. Ini adalah pesan dari Tuhan yang berkata, Aku tidak pernah melupakanmu, bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun. Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita adalah miliknya, yang dikasihinya dan dihargainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti seorang mempelai pria yang memandang pengantinnya penuh dengan kasih dan sukacita, begitulah Tuhan memandang kita. Tidak peduli betapa hancurnya masa lalu kita atau betapa beratnya beban kita hari ini. Tuhan menjanjikan pemulihan, pengangkatan, dan kasih yang tak berkesudahan. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, mari kita renungkan bersama bagaimana Tuhan yang setia ini bekerja untuk mengubah kehidupan kita dari yang ditinggalkan menjadi yang berkenan, dari yang sunyi menjadi yang disukai. Lalu, apakah kita siap untuk menerima kasih Tuhan yang begitu besar ini? Marilah kita perhatikan apa kata firman Tuhan
hari ini bagi kita. Yang pertama, Tuhan tidak pernah diam untuk umatnya. Yesaya membuka dengan pernyataan yang penuh tekad. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Ini menunjukkan betapa Allah harus memikirkan dan bekerja bagi umatnya. Tuhan tidak tinggal diam ketika umatnya terpuruk. Ia ingin kebenaran dan keselamatan mereka bersinar seperti terang dunia. Demikian juga kita, saudaraku yang terkasih. Dengan kehidupan kita, ada saat-saat kita merasa Tuhan diam. Tetapi sebenarnya Ia sedang bekerja di balik layar. Ketika menyerahkan hidup kepadanya, Ia akan memulihkan dan membawa kita keluar dari kegelapan menuju terang. Lalu pelajaran yang kedua, saudara yang terkasih, yang dapat kita pahami dari nas khotbah hari ini adalah umat Tuhan menjadi kemuliaan di mata dunia. Allah menjanjikan bahwa umatnya akan dikenal oleh bangsa-bangsa. Nama mereka akan diubah yang melambangkan identitas baru. Mereka disebut mahkota keagungan di tangan Tuhan. Janji ini mengungkapkan bahwa Tuhan melihat umatnya berharga dan mulia. Dalam Kristus kita juga menerima identitas baru. Dulu kita mungkin hidup dalam dosa, tetapi sekarang kita adalah anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Kristus. Hidup kita harus mencerminkan kemuliaan ini dengan hidup dalam kebenaran, kasih, dan iman. Lalu pelajaran yang terakhir, yang ketiga, yang dapat kita ambil dari nas khotbah ini adalah Tuhan mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal. Dalam ayat ini, Tuhan berbicara langsung kepada umatnya dengan mengatakan, engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tuhan menggambarkan hubungannya dengan umatnya seperti hubungan antara pengantin pria dan pengantin wanita. Kasih Tuhan begitu dalam, seperti suami yang mengasihi istrinya sepenuh hati. Seperti ilustrasi ini yang bisa menolong kita untuk lebih memahami khotbah hari ini. Suatu hari, seorang anak kecil memelihara seekor burung kecil yang ia temukan terluka di depan rumahnya. Burung itu lemah, bulunya rontok dan tidak bisa terbang. Meski demikian, anak itu dengan sabar merawat burung itu. Ia membersihkan lukanya, memberinya makan dan merawatnya di tempat yang hangat. Tetangga-tetangganya sering mengejek anak itu dan berkata, untuk apa repot-repot? Burung itu sudah rusak, lebih baik dibuang saja. Tetapi anak itu menjawab, burung ini mungkin tidak sempurna, tetapi aku menyayanginya. Kalau aku tidak peduli, siapa lagi? Hari demi hari berlalu dan burung itu perlahan-lahan sembuh. Suatu pagi, burung itu mengepakkan sayapnya untuk pertama kalinya dan terbang bebas ke langit. Anak itu tersenyum, tidak merasa kehilangan sama sekali, tetapi penuh sukacita karena kasih dan perhatiannya telah membawa kehidupan baru bagi burung itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitulah kasih Tuhan kepada kita. Kita sering merasa tidak layak, rusak, atau tidak berharga. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita apa adanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menerima kasih Tuhan lalu membagikannya kepada orang lain? Marilah kita renungkan di dalam hati kita masing-masing. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biarlah kasih-Mu menguatkan dan memimpin kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin.